Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Pandawa Meratus, kisah kali ini mengambil judul Kisah-kisah Sedekah. Allah yang Maha Bijak berfirman, "Jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali." Surah Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah, semoga salawat dan salam atas beliau, keluarga, dan para sahabatnya, beliau bersabda, "Bersedekahlah, meski dengan sebutir kurma." Sahabat Pandawa Meratus, sedekah ada dua jenis. Pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi merupakan jalan hidup para imam suci lagi mulia, generasi emas, awal anak turunan Rasulullah, dan memiliki segudang keutamaan antara lain, penyebab hilangnya kemiskinan, memanjangkan umur, mencegah 70 bentuk kematian buruk, dan memadamkan murka Allah. Kedua, sedekah secara terang-terangan yang menyebabkan rezeki bertambah banyak, dan mematahkan tulang punggung setan. Poin penting yang perlu diperhatikan, tolok ukur kesempurnaan sedekah bukan terletak pada kuantitas atau banyaknya harta, pakaian, dan makanan yang diberikan. Terkadang Rasulullah tidak punya uang untuk disedekahkan, sehingga beliau memberikan bajunya. Beliau berwasiat agar manusia mengawali harinya dengan sedekah, yang akan mendatangkan kebahagiaan padanya. Selain itu, hal yang teramat penting yang mesti diperhatikan adalah halal cara memperoleh harta yang disedekahkan tersebut. Apabila harta haram, maka yang menyedekahkan akan mendapat dosa berganda. Pertama, dosa melakukan maksiat ketika memperoleh harta tersebut. Dan kedua, memberikan kepada orang lain sesuatu yang haram. Kisah pertama, waktu sial dan untung. Imam Ja'far As-Shadiq menuturkan, terdapat sebidang tanah yang akan dibagi antara saya dan seorang ahli perbintangan. Dia melakukan persiapan agar bisa datang di waktu yang menguntungkan, dan menjadikan saya tiba di waktu sial, sehingga bagian tanah yang lebih besar akan menjadi miliknya. Tanah pun dibagi, dan saya memperoleh bagian yang lebih besar. Lelaki tersebut memukul kepalanya dengan tangan kanan sebagai tanda kecewa seraya mengatakan, "Saya tidak pernah melihat hari sial seperti hari ini." Menyaksikan tingkah polanya tersebut, saya mengatakan, "Celakalah atas hari lain, yaitu hari kiamat." "Mengapa kamu marah?" tanya Imam Ja'far As-Shadiq. Ahli ilmu perbintangan itu mengatakan, "Saya menguasai perbintangan. Saya mengeluarkan Anda dari rumah di waktu sial, dan saya sendiri keluar rumah di waktu yang menguntungkan. Akan tetapi, tanah telah dibagi, dan justru Anda yang memperoleh bagian tanah yang lebih besar." Saya mengatakan, pernahkan saya menyampaikan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, barang siapa yang ingin bahagia, yaitu Allah menolak kesialannya pada hari itu, maka hendaknya dia bersedekah di awal harinya, sehingga Allah menolak kesialan hari itu. Dan hendaknya dia membuka malam harinya dengan bersedekah agar Allah menyingkirkan kesialan baginya. Kemudian Imam Ja'far menambahkan, hari ini saya keluar rumah, dan memulainya dengan bersedekah. Dan sedekah bagimu lebih utama daripada ilmu perbintangan. Kisah kedua, perempuan yang gemar bersedekah. Ibu Hatim Tai, bernama Utbah binti Afif, adalah wanita pemurah yang memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika saudara-saudaranya menyaksikan perbuatannya, mereka melarangnya bersedekah, dan mengatakan, "Kamu membuang percuma harta, dan menyia-nyiakannya." Selama 1 tahun, wanita ini tidak memiliki apa-apa. Setelah berlalu 1 tahun, para saudaranya mengatakan, dia sangat menderita dengan kemiskinannya. Setelah pelarangan ini, tidak mungkin hatinya tergerak untuk menyedekahkan hartanya. Kemudian mereka memberikan daging unta kepada Utbah binti Afif. Dan pada saat itu, datanglah seorang wanita dari suku Hawazan, meminta makanan. Ibu Hatim langsung menyerahkan semua daging unta tersebut kepada wanita dari suku Hawazan itu, dan mengatakan, selama ini, dalam 1 tahun, saya menderita tanpa harta. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa apapun yang akan saya dapatkan, maka sesuatu itu akan saya sedekahkan kepada fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Kisah ketiga, dalam gelap malam. Mu'alla bin Hunais mengisahkan, suatu malam, Imam Ja'far As-Shadiq keluar rumah menuju tempat pengungsian Bani Sa'idah. Di tempat tersebut Bani Sa'idah berkumpul dalam udara yang sangat panas, dan di malam harinya mereka tidur di sana bersama orang-orang fakir, dan orang-orang asing.
Malam itu hujan turun. Saya mengikuti Imam Ja'far. Tiba-tiba, sesuatu dari tangan Imam Ja'far terjatuh ke tanah, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, apa yang telah terjatuh, kembalikanlah padaku." Saya mendekati Imam Ja'far, dan mengucapkan salam. Beliau mengatakan, "Kumpulkanlah sesuatu yang terjatuh dari tanganku, dan berikan padaku." Saya mengatakan, "Jiwa saya menjadi tebusan Anda, wahai putra Rasulullah." Kemudian saya memungut dari tanah apa yang terjatuh, ternyata beberapa potong roti. Setelah mengumpulkannya, saya menyerahkannya kepada Imam Ja'far. Roti yang saya kumpulkan ternyata banyaknya 1 karung. Saya berkata, "Jiwa saya sebagai tebusan Anda, wahai putra Rasulullah. Perkenankanlah saya memikul karung ini." Beliau mengatakan, "Tidak, saya lebih layak memikulnya sendiri. Akan tetapi saya mengizinkanmu pergi bersamaku." Mu'alla bin Hunais melanjutkan ceritanya. Kemudian kami sampai di tempat pengungsian Bani Saidah. Di sana, orang-orang fakir telah tertidur. Imam Ja'far meletakkan sepotong roti di bawah baju mereka masing-masing, hingga roti-roti itu habis dibagikan, dan kami pun pulang. Kisah keempat, Induk Setan. Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi menukil dalam kitabnya, di suatu daerah terjadi musim paceklik. Di masa itu, seorang penceramah di atas mimbar masjid mengatakan, "Barang siapa yang hendak bersedekah, maka setan bergelantungan pada tangan, dan kakinya menghalanginya bersedekah." Seorang mukmin yang mendengar perkataan ini, dan dengan takjub dia mengatakan kepada teman-temannya, "Tidak mungkin sedekah seperti itu. Saya memiliki sekarung gandum di rumah. Saya akan membawanya ke masjid, dan membagi-bagikannya untuk fakir miskin." Orang itu pulang ke rumahnya, dan mengambil sekarung gandum. Ketika istri orang itu mengetahui niatnya, wanita itu mulai mengajak suaminya bertengkar. Wanita itu mengatakan, "Di masa paceklik seperti ini kamu ingin menelantarkan istri dan anak-anakmu. Barangkali masa paceklik berlangsung lama, dan mungkin saja kita saat itu miskin dan kelaparan." Rayu istrinya, namun rupanya niat suaminya ini keras ingin bersedekah, dan berhadapan dengan kekerasan istrinya yang juga bersikeras menolak bersedekah. Singkat cerita, lelaki itu bertengkar dengan istrinya hingga akhirnya dia datang ke masjid dengan tangan hampa. Teman-temannya bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu telah melihat 70 setan yang bergelantungan di tangan dan kakimu itu?" Lelaki mukmin itu mengatakan, "Saya tidak melihat setan-setan itu. Akan tetapi saya melihat induknya datang, dan menghalangi saya melakukan kebaikan." Kisah kelima, kedermawanan yang diajarkan sejak kecil. Ismail bin Ubad Talikani, atau yang lebih dikenal dengan nama Sahib Ubad, lahir pada tahun 326 Hijriah, dan meninggal pada tahun 385 Hijriah, adalah menteri pada kerajaan Dailami. Sepeninggalnya, saudaranya menggantikan kedudukannya di kerajaan. Syekh Saduk menulis kitab Uyunul Akhbar Ar-Rida untuknya, dan Husain bin Muhammad Al-Kumi menulis kitab Tarikh Kum atas perintahnya. Pada masanya, setiap orang yang datang ke rumahnya di bulan Ramadan tak diperkenankan pulang sebelum mereka berbuka puasa. Terkadang, 1000 orang berbuka puasa di rumahnya. Sedekah dan infaknya di bulan Ramadan 2 kali lipat dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Ibunya memang mendidiknya sejak kecil untuk menjadi orang yang dermawan. Di masa kanak-kanak, dia sering pergi ke masjid untuk belajar. Setiap hari di waktu pagi, ibunya memberikan kepadanya 1 dinar, dan 1 dirham, serta menyuruhnya untuk bersedekah kepada orang fakir pertama yang dijumpainya di hari itu. Perbuatan mulia ini pun menjadi kebiasaan Sahib Ubad. Dia tidak pernah meninggalkan pesan ibunya ini sepanjang hidupnya. Lantaran khawatir kalau dia lupa bersedekah dalam 1 hari, maka dia menyuruh pelayannya yang bertugas merapikan kamarnya untuk meletakkan 1 dinar, dan 1 dirham dalam kaleng, sehingga esok harinya, dia menyedekahkannya kepada orang fakir yang pertama kali dijumpainya. Suatu malam, pelayannya lupa meletakkan 1 dirham, dan 1 dinar ke dalam kaleng. Keesokan harinya, usai salat subuh, Sahib Ubad memasukkan tangannya ke dalam kaleng, dan dia terkejut ketika tidak mendapati uang di dalamnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Pasti ajalku telah tiba, karena pelayanku lupa meletakkan uang sedekah." Ujarnya mengingatkan kematian yang akan menjemputnya. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk menyedekahkan kepada orang fakir pertama yang dijumpai, dengan segala yang ada di kamarnya, seperti selimut, kasur, dan bantal, sebagai penebusan atas kelalaian pelayannya. Semua barang-barang itu bernilai tinggi, dan mahal-mahal. Kalau di zaman sekarang, barangkali kita menyebutnya produk bermerek.
Mendapat perintah sang majikan demikian, pelayan itu mengumpulkan semua barang-barang tersebut, dan membawanya keluar rumah. Secara kebetulan, dia berjumpa dengan seorang lelaki buta yang dituntun oleh istrinya. Pelayan itu mendekati lelaki buta itu, dan bertanya, "Bersediakah Anda menerima semua pemberian ini?" Lelaki itu bertanya, "Pemberian apa?" Pelayan itu menjawab, "Selimut, kasur, dan beberapa bantal." Mendengar penjelasan itu, lelaki buta tersebut langsung jatuh pingsan. Pelayan itu jadi serba salah. Pelayan tersebut kemudian segera mengabarkan kejadian ini kepada Sahib Ubad, dan dia pun langsung datang. Kemudian Sahib bin Ubad menyuruh pelayannya untuk memercikkan air pada wajah laki-laki itu, dan berharap dia dapat siuman dari pingsannya. Ketika dia sadar, Sahib bin Ubad bertanya padanya, "Apa yang menyebabkanmu pingsan?" Lelaki itu mengatakan, "Saya sebelumnya orang yang memiliki harga diri, dan dalam beberapa waktu ini saya jatuh miskin. Dari wanita ini saya mempunyai anak gadis yang kemudian tumbuh dewasa. Seorang lelaki datang melamarnya, dan pernikahan keduanya pun dilangsungkan. Selama 2 tahun ini, kamilah yang menanggung segala kebutuhan hidup keduanya mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semalam istri saya mengatakan, kita harus memberikan selimut, dan bantal yang layak untuk putri kita. Istri saya tidak pernah memperhatikan keinginan saya, dan selalu memaksakan kehendaknya. Akhirnya kami bertengkar dalam masalah ini. Saya pun mengatakan padanya, besok pagi kita keluar rumah bersama-sama, dan melihat apa yang akan terjadi. Sekarang pelayan Anda menyampaikan berita ini kepada saya. Itulah membuat saya jatuh pingsan." Sahib bin Ubad terharu mendengar cerita lelaki buta itu, dan dia pun meneteskan air mata. Kemudian dia mengatakan, "Saya akan memberikan perabot yang layak untuk putrimu." Lalu Sahib bin Ubad memanggil suami gadis itu, dan memberinya modal untuk bekerja, agar dia menjadi orang yang mandiri. Setelah itu, dia melengkapi perabot kamar putri lelaki buta itu layaknya putri seorang menteri. Semoga Tuhan yang Maha Pemurah menganugerahkan kepada kita sifat karim, untuk meneladani Rasul yang karim. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.